Ya Nabi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, rasa keinginan, diberikan umur panjang dan diberikan keistiqomahan hati oleh Allah. Mudah-mudahan seluruh dan setiap amal ibadah yang kita lakukan, baik siang ataupun malam, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Mutmainnah yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, tokoh masyarakat, tokoh agama, para guru, ustaz, hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Alhamdulillah malam ini kembali kita dalam kajian kita, ta'lim kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keteguhan hati oleh Allah untuk selalu berada di jalannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, pada hakikatnya sebenarnya kita ini hidup dalam kajian ilmu tauhid itu adalah untuk mengabdi, menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi abada liya'budun, abdun di sana maksudnya adalah untuk menyembah. Artinya di sana setiap yang kita lakukan itu harus bernilai dan mengandung unsur-unsur ibadah. Ibadah itu ada yang mahdo, ada yang gairu mahdo. Kalau yang mahdo itu harus memenuhi kriteria, ketentuan, rukun dan syarat tertentu. Salat, sebelum salat harus berwudu dulu. Nah, sementara ibadah yang ghairu mahdho itu sangat luas dan sangat banyak sekali. Kita duduk, kita berjalan, kita berbicara, kita melihat, apapun yang kita lakukan itu hakikatnya ibadah kalau kita sandarkan kepada Allah. Terang Bu? Kali jalan enak. Jadi makanya kita tadi, ya Pak Ji, Madian Sunsu saja. Makanya kita tarik setiap yang kita lakukan itu pada hakikatnya tidak boleh kita lepaskan dari Allah. Makanya dalam Al-Kahfi 110 bagian akhir itu bahwa hakikatnya nanti manusia akan temu dengan Allah. Tetapi jangan sampai kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu dalam beribadah kepadanya. Nah, ini ibadah di sana umum, sifatnya umum. Ya, kalau yang khusus sudah jelas itu, tapi yang umum. Makanya setiap sesuatu itu sandarkan kepada Allah.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kemarin kajian kita sudah mengupas hal-hal yang membatalkan syahadat kita. Nah, itu kita jaga, kita awasi, jangan sampai merusak dari syahadat yang selalu kita lafazkan, kita ucapkan. Nah, itu yang tauhid itu. Jadi tauhid itu adalah ahad, satu atau esa, mengesakan Allah. Nah, gitu. Kalau ilmu tauhid, ilmu yang membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala tersebut. Boleh dikupas, boleh. Ini ada ketentuannya itu ya. Mana saja yang tidak boleh, mana yang boleh. Kita yang bolehnya. Kalau kita turun, kita kaji dari awal, di atas itu kan ada Allah. Nanti kita tarik ke bawah. Allah itu punya zat. Allah punya sifat. Allah punya asmaul husna, kan gitu kan. Yang tidak boleh itu yang pertama tadi itu, zat itu tidak boleh dikupas, tidak boleh dibahas, tidak boleh dikaji. Allah itu seperti apa, dari apa, bentuknya bagaimana, tidak boleh. Tapi kalau asma Allah boleh. Itu yang kita kenal dengan asmaul husna. Itu tauhid ya. Sifat Allah boleh. Yang sering kita kenal dengan sifat 20. Nah, gitu. Sifat 20. Kajian lagi nih sifat 20. Nah, yang terkenalnya kan seperti itu. Dia 50 itu. Nanti ada bagiannya. Ada kajian pembahasan untuk Allah, ada untuk Rasul. Namanya ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul. Nah, gitu. Kalau yang untuk Allah itu 41. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Nah, kan gitu. Untuk Rasul 9. 4 yang wajib, 4 yang mustahil, 1 yang harus. 41 tambah 9 berapa Bu? Nah, itunya tuh. Dalam kajian-kajian sifat-sifat ilmu-ilmu tauhid, kitab-kitab tauhid itu seperti itu ketentuannya. Nah, ini dalam rangka bagaimana kita untuk mendudukkan tauhid kita tersebut, jangan goyah dengan situasi, kondisi, tantangan, zaman apapun yang terjadi di diri kita, di luar diri kita, akidah jangan sampai goyah. Jangan samo jo baliang-baliang dete buki, kamangin kancangnya ke situ loh. Ah gitu. Kok gara-gara super misa bungkui sadus batukah akidah. Jangan, tidak boleh. Berbeda bendera kita berubah cara pandang kita dalam agama, tidak boleh. Jadi kehidupan dunia ini dalam kajian zuhud, jadi zuhud itu dipandangi ada orang yang memahami meninggalkan dunia, jangan, tidak boleh. Meninggalkan dunia mati wah namanya. Kita butuh dunia, iya. Butuh mobil, iya. Butuh handphone, butuh kendaraan, butuh rumah, iya. Karena kita hidup. Jadi zuhud itu menjadikan dunia dan seluruh sarana prasarana yang ada untuk taqarrub ilallah. Itu yang zuhud. Bukan meninggalkan dunia. Bukan meninggalkan dunia. Apalagi awak ini sedang membangun pembebasan tanah ya. Nah, itu kesempatan emas bagi kita untuk menanam saham di sana, saham akhirat. Luar biasa itu Bapak Ibu, Masya Allah. Dipakai untuk anak-anak mengaji, anak-anak belajar agama, dipakai untuk ibadah.
Itu selagi itu dipakai untuk kemaslahatan umat, baca Al-Quran di sana itu pahalanya terus mengalir kepada kita. Tidak bisa dihalangi itu. Karena salah satu kata Rasul, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berinvestasi akhirat, membangun masjid, rumah-rumah ibadah, tempat lembaga pendidikan keagamaan, Allah nanti akan bangunkan istana di surga untuknya. Kan luar biasa itu. Jadi itulah gunanya ilmu agama yang kita pelajari itu, untuk membawa kita dalam rangka taqarrub ilallah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Syukran. Nah, jadi makanya jangan ragu. Alhamdulillah kita bertahan dan sudah mulai banyak jemaah kita. Ramaikan masjid. Itu tauhid. Karena gunanya awak sehat, badan kuat, kalau ndak ibadah, ibadah yang hebat itu di masjid. Makanya Rasul pertama kali membangun sampai hijrah di sono itu masjid yang dibangun, bukan tempat perbelanjaan, bukan pasar, tetapi masjid. Masjid Kuba. Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh, itu masjid yang dibangun. Untuk apa itu? Kuatkan akidah umat. Kalau sudah kuat, insya Allah ekonomi akan bisa dibangun. Karena berangkat dari sana. Salat jemaah itu luar biasa. Luar biasa. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum juga ikut sujud. Jadi mengikut kita. Jadi sholat berjamaah itu lambang persatuan kekuatan umat. Makanya kata Rasul, kalaulah sholat subuh jamaahnya itu sama dengan sholat Jumat, ramainya, banyaknya, itu Islam akan bangkit, itu akan maju. Makanya standarisasinya sholat subuh itu. Kenapa sholat subuh? Karena sholat subuh itu berat bagi orang-orang yang munafik. Asar, subuh itu berat itu. Karena sedang menanggung sadanya. Subuh itu kekuatan. Jadi kadang-kadang jangan sampai kalah awak. Jangan sampai kalah. Awak kadang-kadang kan jam 3, jam 1 kan tersinta tuh. Jadi tauhid ibu-ibu ya, tersinta tuh. Pergi ke jamban, ke toilet, ke WC. Lawan di situ, beruduk langsung. Ini memang berperang situ tuh. Tajud dah ya, tajud beko salah. Mau tanggung sontalai lah, beko salah. Oh dingin. Bahkan kata Rasul, siapa yang menyempurnakan wuduk dalam keadaan yang dibenci itu mengenai situasi yang dingin. Tidak senang kita itu. Kalau dalam situasi yang normal itu biasalah. Udah biasa itu. Dalam sangat yang tidak kita senangi, mampu kita menyempurnakan wudhu dengan sebaik-baiknya, maka nanti itu akan sebagai nur Yaumal Qiyamah, sebagai cahaya penerang nanti di hari kiamat. Luar biasa itu. Panek bu, boleh menyanda bu, tidak ada. Nan panek boleh menyanda, boleh menjua, tidak apa-apa, biasa aja. Kita kan tidak terikat sesuatu. Oh kami lalu boleh, tidak ada, lah. Nah, cuma letega ibu, hamba mengecek seorang saya sama je radio. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lebih rancak awak mau unjuh di masjid daripada mau unjuh di rumah, karena punya nilai. Unjuh tadi itu punya nilai. Nah, gitu. Biar aja ibu, tidak apa-apa. Fokus saja kita kepada ilmu. Lebih rancak awak duduk di majlis ilmu ketimbang duduk di rumah kalau ada majlis ilmu.
Karena beda, nilainya itu beda. Orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang berjalan ke majelis ilmu, orang yang melangkah ke majelis ilmu, berada di majelis ilmu hatta yarji' sampai dia kembali pulang, dia masih berada dalam naungan Allah. Kalau nya meninggal saat itu dalam fi sabilillah. Itu banyak riwayat yang menjelaskan. Kalau ingin lihat boleh tarhib wa targhib. Lihat di sana hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, babun ilmu, keutamaan ilmu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya penting bagi kita syukuri nikmat kesehatan itu yang diberikan, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu diberikan yang terbaik dalam rangka kita mengharap ridha Allah. Memang kini belum terasa Bapak Ibu. Kini belum terasa dewa itu. Nanti setelah kita menghadap kepada Allah, berada di alam lain, sesudah alam di dunia ini baru kita tahu. Nah, pemahaman orang yang beriman seperti itu. Baru kita. Karena nanti kalau tidak percaya lihat saja dalam Al-Quran. Imam kita sering di sini ada sajadah subuh Jumat ya Bu ya. Ada Ustaz ya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Itu penyesalan itu. Baca saja terjemahannya. Tidak percaya. Penyesalan orang-orang yang sudah berada di alam lain, alam akhirat. Bukan di dunia ini. Makanya serancanya kan kamu menyesalkan ini dulu. Alangkah ngerinya, alangkahnya beratnya sekiranya andaikan dilihat orang-orang yang berdosa, yang kurang amal ibadahnya. Apa katanya? Rabbana ya Tuhan kami. Mendengar di sana itu, udah melihat di sana. Pandangan ke dunia ini tidak ada lagi. Abasarna, lah kami calik, lah kami dangah ya Allah. Nah, apa kata kita? Farji'na, baliklah kami balik ya Allah. Itu kan penyesalan itu. Kenapa menyesal? Sewaktu dunia ini kita diberi kesempatan hidup, tapi tidak dimanfaatkan. Tidak ada mau ke surau, tidak ada mau mendengah pengajian, tidak ada mau salat berjamaah, lagi salat tapi di rumah. Menyesal. Makanya Bapak Ibu jamaah kaum muslimin umat Islam seluruhnya yang berada di seluruh penjuru dunia. Karena kan kalau YouTube itu kan penjuru dunia itu. Manfaatkanlah kesempatan hidup itu sebaik-baiknya untuk ibadah. Manfaatkanlah di mahwa berado. Ada masjid, ada musolah, ada tempat-tempat ibadah di dekat rumah awak tu datangi, kunjungi. Karena langkah awak tu, perjalanan awak tu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ibu kan berjalan dari rumah kemari itu, nanti itu jadi saksi, jalan tu aspal tu jadi saksi nanti itu. Pagar-pagar itu, rumput-rumputan itu jadi saksi nanti itu. Orang tauhid memahaminya seperti itu. Ma khalaqta hadza batil. Itu landasannya. Apapun, apa saja, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil. Mukena yang ibu pakai itu menjadi saksi nantinya. Baju yang awak pakai pun jadi saksi nantinya. Ustaz kau itu sesalnya ya, nah, jadi saksi nanti itu. Ya mungkin kau cik itu kan bisa sejauh itu kan. Kacamata itu saja ya, mungkin kacamata satu cuman. Kalau ampek dipakai kampek kan tidak mungkin lah dah. Akan jadi saksi nantinya. Maka manfaatkan. Nah itu orang tauhid seperti itu. Memanfaatkan. Nah kalau dikaitkan dengan Al-Quran kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, carilah cara, jalan, metode sebanyak-banyaknya untuk
bertakwa kepada Allah. Ada apa tanya Bu? Boleh. Jangan bayar benar Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bertanya dua Pak. Iya Mas. Pertama, Ustaz tadi mengatakan bahwa kita keluar dari rumah dan berjalan kaki atau berjalan menuju ke masjid itu disaksikan oleh pagar, daun-daunan atau tumbuh-tumbuhan. Tapi pada pribadi saya Pak, dari rumah saya melewati yang ini keraguan selama ini. Apakah saya yang berdosa nanti atau apakah bagaimana gitu? Karena saya lewati di dekat rumah saya itu semua orang duduk di situ setiap hari. Apakah saya akan akan dipertanggungjawabkan nanti atau bagaimana Pak? Saya supaya lepas dari mereka juga. Memang sering juga sengaja saya gurau. Iya. Kita ke masjid Pak, masjid Pak. Iya. Karena mereka setiap hari, setiap saat, setiap detik ada di situ. Iya. Apakah siapa yang salah di antara saya dengan mereka Pak? Kedua, pertanyaan saya, ini yang juga masuk. Saya ikuti pengkajian kayak gini juga. Ada Ustaz mengatakan bahwa gini, sholat itu jika ruku dan sujud ketika membaca doanya itu ada kesempatan untuk membaca yang lain. Apakah memang diizinkan Pak? Jangan hanya doa itu saja. Ketika ruku bacalah doa ruku itu, tapi selesai itu baca yang lain. Apa niat Anda? Kata dicontohkan dalam majelis itu begini, ketika Anda masuk di masjid, salam itu kan salam, taruhlah itu salam, buka pintu ketemu Allah, tapi Anda hanya salam, diperlihatkan muka, dijawab Allah, tapi itu juga Anda hanya gitu aja, jadi itu keluar lagi. Itulah arti sholat gitu. Jadi Anda diwajibkan untuk membaca yang lain, minta. Apa benar gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan pada diri saya Pak. Itu saja Pak. Ya Mas. Makasih. Luar biasa. Baik Bapak Ibu. Ini terang abu. Nih, pertanyaan beliau cukup jelas. Jadi pertama sekali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali dalam perjalanan kita menuju masjid untuk melaksanakan ibadah, satu, kalau seandainya Mas kan sudah ada usaha itu untuk mengajak, untuk membawa, tugas kita ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, ajaklah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Tugas kita ngajak Bapak Ibu, mau tidak mau itu bukan tugas kita, bukan tanggung jawab kita. Satu, prinsip dakwah Rasul itu seperti itu. Jadi Nabi menyampaikan itu bukan memaksa. Nabi Sulaiman dulu menyampaikan kepada itu Ratu Balqis, bukan memaksa. Kalau engkau sudah iman kepada Allah, mengaku kepada Allah, silakan perintah umatmu. Aku bukan penjajah. Bu, halo. Islam itu tidak menjajah. Jadi artinya apa? Tugas kita mengajak dan membawa. Kalau seandainya kita mampu dan sanggup untuk mengajak dan membawa, tafadhol, silakan. Nyodokat, kalau dalam kehidupan sosial bermasyarakat tentu ada kata mendaki, ada kata mendata, ada kata menurun, kan seperti itu. Kalau seandainya memang ada teman-teman kita, ya kita ajak, indah apa-apa. Ada anak yang ketek-ketek dari awak, kita ajak, itu lebih bagus. Sekali dua kali awak mengajak, dia tidak mau lagi, ya tidak dimasalah. Tugas kita jangan sampai putus asa. Ada istilah dia pakai, abi kesabaran, jangan. Sabar itu tidak ada batas. Kalau ada batas sabar itu, maka nanti ayat itu tuh bermasalah itu nanti itu.
Nah gitu. Jadi artinya kalau kita sanggup untuk mengajak, membawa, bang, yuk kita sholat ke masjid, orang udah azan gitu. Anak-anak, yuk kita sholat, nah gitu. Orang udah azan, nampak anak-anak kelihatan, boleh. Kalau dia masuk ke dalam masjid, itu kita sudah mendapat dua. Satu, melaksanakan kewajiban untuk mengajak. Yang kedua, dia sudah mengikuti perbuatan baik yang kita lakukan. Man sanna fil islami hasanatan. Siapa yang berbuat kebaikan di dalam Islam, kebaikan itu untuk dirinya dan kebaikan orang yang mengikutinya. Kalau ada orang yang ikut berbuat kebaikan, ajakan kita itu, kita mendapat dua double pahala, dua pahala gitu kan. Kalau tidak mau dia, tidak ada masalah. Yang penting tidak timbul masalah lah kayak gitu. Kalau mengajak untuk sholat itu rasanya biasalah gitu kan, ada masalah gitu kan. Jadi oleh sebab itu dikira-kira saja. Kalau sanggup kita, Bu, yuk kita ke masjid. Ataruilah dulu saja. Udah kita terus. Jangan singgahlah tempatnya gitu kan. Niang, ayo aku saja niang. Abi kola saja. Ya, ayo ke salat dia. Tunggu dulu, menunggu siang. Kan bisa aja, enggak apa-apa lah gitu kan. Tunggu sebentar, menunggu siang gitu. Jadi kalau seandainya memang bisa kita mengajak, kita ajak berkali-kali, berulang-ulang dan terus-menerus, jangan putus asa. Kalau seandainya mungkin tidak enak pula pandangan, itu nanti ya kita tentu sesuaikan saja kondisi di saat itu. Kalau kepada anak-anak kecil, anak-anak MDA, anak-anak di bawah awak, itu kan kata menurun tuh, bisa agak tinggi nada awas teh, gitu. Orang lazan, ambil duduk sayang. Nyo main kelereng je loh. Lekam mai orang tua. Main kelereng je lah. Sebentar Pak, sebentar Bang, sebentar nunggu siap. Gitu. Bisa diangkat nadanya sedikit gitu kan. Jadi sesuaikan saja. Yang penting mengajak, membawa kepada kebenaran, jangan sampai putus asa. Tugas kita ngajak. Tidak ada lain daripada itu. Mau tidak mau, berhasil tidak berhasil, sukses tidak sukses, itu hak Allah, bukan hak kita. Nabi Nuh, berapa umur beliau, Bu? 950 tahun. Berapa orang yang ikut beriman? Lebih kurang 80 orang. Umur 900, tapi yang ikut lebih kurang 80 orang. Barek butuh banyak cobaan dan tantangan. Sekarang kita cocokkan saja kondisinya. Gitu. Jadi mengajak untuk sholat, mengajak untuk wirid, mulai dari awak dulu. Ajak anak awak. Kita kalau di rumah kita ajak istri. Kalau tidak ada kita ngasih ke pengajian. Ada orang pengajian di masjid, yuk semuanya ke masjid. Gitu. Ajak anak, ajak istri. Tanggung jawab kita. Mulai dari situ. Karena kita buka rumah tahfiz, anak-anak tahfiz itu orang wirid ke masjid semuanya, dengar kajian. Gitu caranya. Itu sarana dakwah bagi kita. Karena itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kalaulah sudah kewajiban awak tunaikan, kita lepas. Itu ke situ banyak tuh. Kau ditanya nanti sepanjang perjalanan apa yang kamu lakukan? Boleh mau imbau, mau ajak, lain semuanya. Enggak, itu enggak urusan boleh dah. Ayalah. Tapi kalau kita tenang-tenang saja, mungkin awak saja yang bisa saja nanti itu kan bermasalah. Kamu sholat, iya. Anakmu, suamimu, istrimu, gitu. Yang ada di rumah itu, tugas kita mengajak kepada kebaikan. Ud'u ila sabil, ajaklah manusia itu kepada jalan Tuhanmu. Mudah-mudahan
dengan usaha kita mengajak kepada kebaikan, Allah akan memberikan yang terbaik juga kepada kita. Itu yang penting. Yang penting kita jangan sampai putus asa. Nah gitu. Yang putus asa. Kemudian yang kedua tentang sholat, yang sahih hadisnya yang sampai, karena kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah engkau seperti aku salat. Kalau memang ada hadis yang menjelaskan tentang itu, boleh dilakukan. Kalau tidak, ingat itu bacaannya dalam salat itu, dalam kajian ilmu tauhid, kata tauhid juga itu ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, kan seperti itu. Jadi qalbi itu adalah hati, niat duduknya di situ. Kemudian ada juga rukun fi'li. Fi'li itu artinya perbuatan. Ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada duduk di antara ada sujud, tahiyat awal. Nah itu ya rukun itu. Jadi harus di sana. Kalau seandainya memang ada keterangan bacaan solat, kita membaca ruku, ada yang baca subhanaka Allahumma rabbana, ada yang membaca subhana rabbiyal azimi, dan itu ada hadisnya, boleh dipakai, boleh salah satu. Nah, jangan pakai keduanya, salah satu. Kita mau pakai subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi 3 kali. Itu hadis yang menjelaskannya. Kalau pakai subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fil satu kali, itu aja, satu aja gitu kan. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Sabananya kalau memang kita betul kita baca, bukan dikana ya Bu ya, bukan diingat ya, dibaca. Ini namanya bacaan salat. Dibaca sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tidak akan ada waktu luang. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Imam duduk itu. Allahu akbar, rabbighfirli mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ibadah dinikmati, jangan bakso saja yang dinikmati. Pangsit saya ibadah. Rabbil firli, itu punya makna itu. Ya Allah, ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku ya Allah. Wajburni warfa'ni, seluruhnya itu punya makna. Ada maknanya. Nah, kalau memang itu dibaca dengan sebaik-baiknya, tidak akan ada waktu berluang. Tapi kalau kita ingat saja, ya cepat. Nah, gitu. Makanya ada istilah hadis yang menjelaskan pencuri di dalam sholat namanya, gitu kan. Nah, gitu. Kalau kampung gua namanya sholat contoh ayam namanya itu. Ah, gitu. Ah, gitu. Dibaca Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat Bapak Ibu, dalam hadis qudsi itu awak mengecek, kalau bahasa kampungnya, dengan Allah, berdialog. Maka ada namanya mukabilah, ada tawajuh, ada mujahadah, ada mukhasyafah di dalam salat itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi. Itu dalam hadis qudsi itu. Hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanur Rahim, asna alaina abdi. Hambaku telah menyempurnakan pujiannya kepadaku. Jadi dijawab, kalau bahasa perguruan tinggi komunikasi lah namanya. Awak mengecek je Allah. Makanya nikmati ibadah itu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah.
wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nikmati ibadah itu. Kata Imam Nawawi, juga Syekh Abdul menyatakan, salah satu upaya untuk sholat khusyuk, sholat itu berat. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat itu berat. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Salah satu untuk menuju kepada kekhusyukan itu memahami makna daripada sholat itu sendiri. Soal kalau mulai sholat pangana kama-kama kok Allahu Akbar, anak kunci di telamari nan hilang kepatang situ terletak onde sayur lo mau kabeh lah do, kadai lo mau buka lah do, kunci onda dia tionda lo nyawa lewat maliang lalu beko aduh saya, iya kan? Tu si ubili gereja tu. Salat tu berat, iya. Tapi balik lagi, kembalikan. Jadi salat khusyuk itu tidak cukup dengan niat. Jadi salat, makanya di dalam ilmu tauhid ada salat sebelum salat, salat di dalam salat. Artinya tu, salat di dalam salat tu pangana jangan kama-kama. Kalau latih bola di sawah, di kadai, di pasar raya, balian berat, iya. Tapi disitulah usaha kita itu, yang mujahadah itu, yang berjihad kita di sana. Makanya namanya bacaan sholat, dibaca bacaan sholat tuh. Kapan kita membaca? Tuh para imam hadis lagi itu. Kita membaca bacaan sholat tak kalah bacaan dalam sholat yang sir. Itu ijma' para ulama itu. Maghrib tadi yang sir kan rakaat ketiga, begitu kan? Rakaat pertama dan kedua, bagaimana? Ulama itu mayoritas ulama menyatakan kita harus mendengar. Dalilnya Al-Quran. Idza quri'a Al-Quran fastami'. Kalau ada orang baca Al-Quran, dengarkan. Apalagi dalam sholat, wa ansitu, diam. Dengar, diam. Kalau imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita jangan ikut sata-sata pula. Dengar. Waladdallin, amin, kan gitu. Paling imam ambil angok. Wa basyiril ladzina amanu, kan imam baca ayat. Kita dengar, jangan kita membaca pula. Kenapa? Bacaan awak tu lah ditanggung dari imam. Qiraatul imam, qiraatul jamaah. Kehebatan salat berjamaah tu di situ. Di situ. Awak kan mau ikut imam. Kalau mau ikut imam itu, saja yang dikarajon imam, kita harus mendengar. Kecuali pas di bacaan yang sir, ketiga dan keempat, atau zuhur dan asar. Allahu Akbar, baca semuanya. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Nah gitu. Kalau ingin referensinya, lihat di dalam persoalan 40 masalah agama Sirajuddin Abbas, itu juga dijelaskan di sana. Jadi kalau imam membaca, kita mendengar. Manfaat satu, tak kala imam khilaf, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalih. Kan imam minta bantuan hakikatnya tuh. Nah, kalau jamaah hanyalah membaca seorang-seorang, dia akan tidak bisa membantu imam. Kemudian yang kedua, kalau kita membaca pula, imam baca, kita membaca pula, jelas bertentangan dengan Al-Quran itu. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada orang membaca Al-Quran, maka dengarkan dan diam, la'allakum turhamun. Allah akan memberikan rahmatnya.
Jadi dalam bacaan di dalam sholat itu, kalau ada hadis yang menjelaskannya boleh. Nah, gitu. Tapi kalau yang biasa, yang mayoritas hadis yang sahih yang sampai kepada kita seperti biasa. Jadi bacaan sholat itu sudah ada bacaan-bacaan tertentu. Bacaan rukuk ini, bacaan duduk antara dua sujud ini, bacaan i'tidal ini, bacaan sujud ini, duduk tahiyat awal ini, tahiyat akhir ini, dan ini bacaannya semuanya. Nah, gitu. Jadi kalau saya memang ada hadis yang menjelaskan, boleh ditambah ini bacaannya. Ada yang contoh, ada istilah kalau di kampung Ambo namanya tahiyatul panjang namanya itu. Nah, Allahumma firli sesudah salat, sesudah salawat, fil alamin innaka hamidum majid. Kayak gitu. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma alamtu wa ma anta ulmi. Itu kalau istilahnya di Ambo di kampung tahiyatul panjang namanya itu tambahannya. Itu memang ada hadis yang menjelaskannya. Boleh. Tapi kalau sampai fil alamin innaka hamidum majid salam boleh? Boleh. Nah, gitu. Sudah sempurna salat kita. Iya, Pak. Itu masalah salat yang disirkan tadi. Iya. Itu Ambo pribadi lah, itu kan mungkin waktu mengaji kadang-kadang ikut tahu. Iya. Ada di saat imam membaca itu sampai kini pun masih yang melakukan, Ambo pun ikut membaca. Iya. Jadi dibaca takah Al-Fatihah itu. Iya. Itu ada menurut guru ketika sekarang ikut dulu ada dua cara. Iya. Yang pertama setelah imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, Iya. itu ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu sampai dengan dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Iya. Itu sampai di situ, sampai ihdinas siratal mustaqim, sampai ihdinas siratal mustaqim. Iya. Kan berarti di situ imam kan waladhdallin kan amin. Iya. Setelah itu dilanjut dengan ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Itu cara pertama ajaran guru. Cara kedua, setelah amin kita membaca Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai amin. Ikut dan Ambo kerajaan dari ketek sampai kini gitu. Iya. Kira-kira aku dah memang hadisnya tuh kira-kira ya kalau memang itu kita tulis kan Ambo dari kami itu. Iya. Udah, Ji? Oh ya, baik, makasih. Sama Ji. Ambo dulu suka ketek-ketek memang mau dituju. Tapi setelah banyak membaca kitab-kitab, hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah sholat berjamaah, kecuali kalau sholat sendirian ya, sholat berjamaah, maka terbukalah wawasan kita. Terbukalah selama ini kadang-kadang yang kita mungkin awam, belum tahu, belum nyampai ilmu kita, maka landasannya salah satunya adalah Al-Quran itu. Jadi sebenarnya sholat berjamaah itu, kehebatan sholat berjamaah itu adalah dibawa atau dibimbing oleh imam. Seluruh bacaan jamaah itu sudah di-qaf oleh imam. Bahkan sampai-sampai awak, contoh, awak lah rakaat terakhir, jangankan rakaat terakhir, awak tiba lah duduk tahiyat akhir orang Allah, tapi tetap takbiratul ihram ya. Karena ada juga di tempat yang lain bertanya itu, nyo langsung duduk, tagak langsung duduk. Jangan. Salat itu diawali dengan takbir. Azan. Jadi Allahu Akbar, langsung duduk. Tahiyat akhir tadi, ndak lama siap itu duduk. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kata imam, kita dianggap sebagai jamaah. Artinya apa? Salat berjamaah itu kehebatannya dibawa oleh imam. Maka ada kerja-kerja tertentu. Ada kerjanya imam, ada kerjanya kita. Gitu.
Karena waktu sholat isya kita sudah membatasi. Kerja imam itu, tugas kita, hadis yang ijma' para ulama, salah satu Al-Quran tadi, kita harus mendengarkan dan memperhatikan dengan sebaik-baiknya apapun yang dilakukan oleh imam. Tak kalah sampai imam nanti sir, rukuk kan sir itu, Allahu Akbar, kita baca Sami Allah, yang jaharnya saja. Kalau seandainya imam ngasih waktu untuk kita membaca, silakan. Kadang-kadang kan imam enggak. Contoh kan, khawatir nanti seperti ini. Imam alhamdulillahi rabbil alamin, kita baca alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, kan seperti itu toh. Kalau yang Pak Haji sampaikan tadi toh, iyyaka na'budu, kan seperti itu toh. Jadi resikonya nanti, andaikan imam khilaf dan awak akan kebingungan di situ. Satu. Dan kedua, pendalaman ayat Al-Quran itu berarti kita tidak diam dan tidak mendengarkan dengan khusyuk bacaan imam yang dibaca oleh imam tadi. Padahal Al-Fatihah itu sudah dibawa oleh imam. Kan ada itu, tidak sah salat tanpa Al-Fatihah, kan gitu. Salat yang mana? Gitu. Kita salat berjamaah, udah dibawa sama imam semua. Tuh, awak lah duduk tahiyat akhir tadi dianggap jamaah. Baca Al-Fatihah awak. Tak. Baru kita tarik nanti setelah kita orang salam. Jadi ada gawenya imam, ada gawenya kita disir. Memang ambo dulu memang seperti itu juga, Ibu. Tapi setelah banyak membaca kitab, banyak bertanya, banyak ke guru dan segala macamnya, akhirnya wawasan kita bertambah. Tapi kalau imam membaca Al-Fatihah, saya diam. Imam baca ayat, saya diam, dengar. Karena bacaan ambo itu lah ditanggung imam. Karena kita judulnya tadi, sengaja aku sholat isya 4 rakaat mengikut imam. Baik, demikian saja. Mohon maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan belum puas. Aduh jelas ya. Ndak ada Haji. Mohon maaf Haji. Dah dapat apa? Ya. Bapak Ibu, yang mau kasih rakaat itu ruku. Imam ruku, Allahu Akbar, kita ruku, dihitung. Langsung sujud. Enggak. 4 rakaat nanti. Imam salam, assalamualaikum warahmatullahi tegak. 4 rakaat. Ya. Jadi batasan sholat, Bu, halo, batasan sholat itu yang rakaat itu ruku. Kalau tidak dapat ruku, dihitung. Kalau tidak dapat ruku kita tiba. Sami Allahu liman hamidah, kata imam. Awak dah dapat itu dah. Allahu Akbar. Nah, berarti enggak dapat kita. Tapi kalau imam masih ruku, Allahu Akbar, kita ruku langsung dapat 1. Ya, batasannya ruku itu. Ya, Bu ya. Jadi kadang-kadang ada yang khilaf di situ. Iya enggak lebih saja. Iya. Jadi kan di ruku, dihitung ruku. Iya. 1 rakaat itu. Ya. Dan dalam pandangan pribadi beliau, Ya. judulnya Al-Fatihah ya. Kalau tidak sempat awak baca Al-Fatihah, misalnya awak baca walaupun 1 ayat, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Ya. Allahu Akbar ketika imam ruku, itu dihitung 1 rakaat. Kalau tidak sempat Al-Fatihah wale, misalnya Allahu Akbar, tidak sempat Al-Fatihah wale, imam ruku, sujud lah itu lah ruku. Ya. Itu tidak ada awak dapat
satu rakaat begitu. Jadi awak masih tetap di rakaat berikutnya masih tetap awak ganti yang pertama tadi. Apa? Udah Ji? Udah. Udah. Yang kuat hadis yang menjelaskannya kata-kata ruku rakaat itu adalah batasannya ruku. Al-Fatihah tadi itu keutamaan salat rakaat itu. Jadi para sahabat itu tidak pernah lepas sampai lewat daripada takbir. Kalau Allahu Akbar kan Al-Fatihah lagi itu. Kalau bacaan itu apa doa iftitahnya kan lebih ada serang-serang gitu kan. Itu para sahabat tuh demi menjaga sholat berjamaah ndak sampai ketinggalan Al-Fatihah itu mengkasih itu. Bukan dihitung dalam ruku. Jadi ruku itu rakaat itu batasannya adalah ruku. Jadi kalau dalam dapat awak ruku dengan imam jamaah yang lain itu dihitung satu rakaat. Tapi yang mau kasih Paji tadi itu dijelaskan keutamaan rakaat itu, satu rakaat itu mau kasihnya. Makanya usahakan sholat berjamaah itu jangan sampai lepas dari Al-Fatihah. Nah, sebelum Al-Fatihah itu mau kasih kan. Sebelum sesudah ruku' takbiratul ihram yang pertama itu gitu. Oh ya. Lain dah Pak Ako. Sering terjadi di sini Pak. Iya, iya. Saya sebagai ketua masjid Ya. Pernah mendengar gitu. Gini Pak. Ya. Kalau kebiasaan di sini, contohnya kan ada imam kan, Ya. kita imam masjid. Ya. Nah, ini ada petunjuk alarm. Alarm ini selalu dibuat seakan-akan batas mana gitu kan. Masya Allah. Nah, sementara kalau saya pernah dengar atau lihat di media sosial, Ya. jadi kalau ada imam, selagi imam itu belum keluar, jamaah wajib menunggu dia. Ya. Apa benar itu Pak? Betul. Jadi ya, saya sering terjadi di sini. Ada mau kapan? Ini yang dijadikan patokan. Ya. Yang patokan itu imam keluar dulu lah. Baru itu yang sebenarnya saya mau mengecek ke sini. Tolonglah imam dulu keluar, baru kalian akamat gitu. Ya. Tapi apa acaranya menyampaikan di sini kan gitu kan? Baik Bapak Ibu, bagus. Jadi apa dari beliau itu sebenarnya sholat berjamaah itu ada penguasa masing-masing. Kalau imam belum menyuruh iqamat, jangan qamat. Tidak boleh. Imam itu penguasa tunggal. Nah, sebelum Rasulullah datang, tidak ada yang berani iqamat itu. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah haji dan umrah, itu di Masjidil Haram itu setengah jam. Pas sailo di sholat sunai 30 menit. Alarmku awak yang membuat, awak yang mestel. Jangan awaknya perintah. Nah gitu. Iku kadang-kadang tak kajak, jangan. Itu pelit kita namanya itu. Sholat lah tak kajak. Nggak boleh. Tapi kalau imam sudah memerintah, udah qamat. Awak sedang sholat sunnah rakaat kedua lagi qamat berkumandang berhentian itu sholat itu. Begitu hebatnya sholat berjamaah. Nggak perlu dikajar doh, disampaikan selesai ndak. Fadilah keutamaan sholat sunnah tadi itu ibu sudah dapat walaupun satu rakaat. Kenapa? Kumandang sholat wajib sudah datang. Qad qamati shalah itu kan maknanya kan ayo diri. Iqamah. Iqamat itu qad qamati shalah, itu tagak. Jadi kalau ada apapun yang dilakukan berhentikan. Itu hebatnya salat berjamaah itu, disiplinnya. Jadi salat berjamaah itu harus mengikuti imam. Enggak boleh enggak. Kalau iqamat kata imam, iqamat. Kalau belum enggak usah. Dan imam jangan diperintah. Tidak boleh. Seharusnya imam itu yang akan memerintah kita. Karena imam itu yang akan membawa awak ke surga, ketemu dengan Allah, munajat dengan Allah. Itu kan tauhid itu. Jadi beliau dialog dengan Allah, kita dibawa rohaniah gitu itu. Maka ada mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Baik, demikian saja. Mohon maaf Bapak Ibu. Allahu minkum ila liqa wastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.